Halo, sobat-sobat Public Speaking Corner, ketemu lagi nih dengan saya, Surya Ditama, edisi hari Sabtu, 4 September 2021. Luar biasa sekali hari ini edisi spesial. Bahwasannya udara kali ini memang cukup panas, tapi meskipun udara panas, keadaan panas, kemudian apapun yang membuat kita panas harus bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Oke, untuk kali ini saya nggak sendiri, bakal ditemenin sama Kak Sahabat Diri alias Kak Omen, yang biasa kita sapa Kak Omen atau dengan nama Kak Nur Rahman. Oke, kali ini Kak Omen sudah bergabung bersama kita semua. Hari ini kira-kira mau ngulik tentang apa ya? Mau ngobrol tentang apa? Yang pasti apapun yang diobrolin semuanya bermanfaat. Kali ini spesial banget nih, judulnya mengenai 4 obat mujarab untuk seseorang yang terdampak glossophobia. Emang glossophobia itu artinya apa ya? Ya nah, di sini saya dan Kak Omen akan membahasnya tentang glossophobia itu apa. Kemudian penyebabnya itu apa, penanganannya seperti apa. Oke, sekarang Kak Omen akan kita undang untuk bisa membagikan tips dan triknya yang pasti bakal seru. Untuk sobat-sobat Public Speaking Corner, untuk yang ingin bertanya silakan, atau yang ingin membagikan tips juga silakan. Nah, di sini sudah ada banyak bergabung, salah satunya yang paling utama yaitu Kak Omen. Kemudian teman-teman atau sobat-sobat seperti Bang Toyib Salsabila. Oke, spesial buat ada Pak Arif, Pak Pres. Sudah bergabung nih. Oke, untuk Kak Omen akan saya undang dulu. Nah, untuk sobat-sobat Public Speaking Corner pastinya sudah tahu ya. Sudah tahu, mungkin ada yang belum tahu glossophobia itu apa, karena seseorang yang mempunyai rasa ketakutan yang luar biasa atau mempunyai rasa trauma yang kita tidak pernah tahu, mungkin terpendam dalam hati kita, mungkin terpendam dalam pikiran kita. Begitu kita maju, tahu-tahu langsung blank, tahu-tahu langsung, wah, berikutnya apa yang saya akan utarakan, apa yang akan saya sampaikan. Nah, di sini nanti akan bisa kita saksikan, bisa kita lihat, bisa kita dengarkan semuanya. Kenapa orang itu bisa tiba-tiba langsung ngeblank, kemudian bisa-bisa langsung tidak bisa mengucapkan sesuatu, padahal semuanya sudah tercover, sudah dipersiapkan secara matang oleh orang tersebut. Nah, ini bukan terdampak virus corona. Yang pasti ini seseorang yang terdampak glossophobia, bukan terdampak virus corona. Kalau virus corona sudah ada vaksinnya tersendiri, sudah ada obat tersendiri yang akan diobati. Tapi yang di sini obat mujarabnya untuk seseorang yang terdampak glossophobia. Nah, glossophobia itu apa? Mungkin sudah ada yang kenal atau belum. Nah, bagi yang belum, nanti semuanya akan dipaparkan oleh Kak Nur Rahman alias Kak Omen yang biasa kita sapa dengan si jagoan public speaking. Nah, seperti apa sih sharing yang akan sharing atau saran-saran atau masukan yang akan dibagikan oleh Kak Nur Rahman sembari saya melihat apakah Kak Nur Rahman sudah bergabung. Mungkin akan saya undang dulu untuk Kak Nur Rahmannya. Sudah bergabung, terima kasih banget untuk Kak Bastian Sugandi, kemudian ada Kak Silvi, ada Kak Pancarnas, kemudian ada Kak Suratmi, ada Kak Habib Marshall. Oke, terima kasih banget untuk kakak-kakak yang sudah bergabung. Jikalau ada yang ingin ditanyakan atau jikalau ada yang ingin disampaikan mengenai pendapat, mengenai topik kita kali ini, yang pasti seru banget, atau mungkin ada yang penasaran kenapa saya bahkan sebelum maju presentasi itu sudah ada rasa grogi yang mendalam. Contohnya saja ada yang fobia dengan kamera seperti ini. Oke, jangan sampai dengan rasa fobia itu, bahkan glossophobia, kita bisa ada rasa sisi dari diri kita menjadi pribadi yang trauma atau menjadi pribadi yang takut. Karena apa? Sesuatu yang apapun yang ditakutkan, ternyata apa yang kita takutkan itu hanya ada dalam pikiran kita, hanya ada dalam diri kita. Kenapa kita harus takut? Ternyata berbicara di depan. Oke. Oke, halo Kak Omen. Oke, apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah. Suara saya terdengar jelas? Oke, jelas Kak.
Lincarnya, Ya sinyalnya sebenarnya lancar, nak. Lancar ya, Kak ya? insya Allah lancar-lancar. Oke, Kalau berhenti alhamdulillah, berarti Kak. nggak lancar. Oke. Hari ini ada aktivitas apa saja nih, Kak? Apa sibuk? Mungkin saya mengganggu ya waktu Kak Omen ya. Nggak apa-apa, santai, santai, santai. Oke, Kita jadi ngobrolin apa nih ceritanya? nah, sebelumnya nih Kak, pastinya kan saya punya rasa penasaran juga. Kan nama kakak ini kan Kak Nur Rohman. Kenapa dipanggil Kak Omen? Aduh, sebenarnya ini gimana sih? Oke, gini aja. Ya, eh gimana ya? Sebenarnya itu titipan dari kakak saya yang kan kakak saya itu punya kakak namanya ya beliau lah. Kakak saya Iya. perempuan. Pertama kali dulu itu memanggil nama saya itu Omen. Saya nggak tahu itu kenapa. Gara-gara gara-gara itu tuh pertama kali. Kemudian saya diberikan sebuah kado ataupun hadiah kayak meja belajar. Meja belajar itu Iya. ditulis Omen. Gara-gara itu saya bawa ke sekolah waktu SMP kalau nggak salah. Udah Iya. orang-orang ngelihat itu, setelah itu saya dipanggil namanya Omen. Padahal waktu dulu Omen itu adalah tikusnya Dono. Luar biasa banget. Tikusnya Gimana? Dono loh. Oh iya, itu kan saya jadi teringat nama Omen ini kan bukannya nama tikusnya film Warkop dulu si Omen kalau dipanggil Iya, Omen, Omen. Oh, jadi betul seperti itu ceritanya. sekali. Jadi nama itu dari siapa tadi Kak? Dari saudara ya? Dari Dari kakak. panggilan saudara. Iya, dari kakak perempuan. Oh, jadi Betul, betul. dipanggilnya Omen gitu. Omen. Tapi dengan nama itu sekarang jadi melecit nih nama Kak Omen ya. Wah, Karena sudah punya nama melejit. komersial Kayak roket. komersial sendiri, ya kan? Sudah punya nama khusus gitu. Yang pasti kalau sudah punya nama itu, apapun hambatannya, apapun kendalanya, insya Allah mudah-mudahan pasti Kak Omen itu bisa mengatasi rasa takut dalam berbicara, rasa apa yang membuat kita grogi gitu. Nah, kebetulan Kak, kali ini nih topik kita Amin, kan amin. tentang 4 obat mujarab untuk seseorang yang terdampak glosopobia, bukan virus corona Kak ya. Karena virus corona kan kita sudah divaksin gitu. Nah, kira-kira Iya, betul, kalau betul. dari glosopobia itu sendiri itu apa nih Kak Omen? Untuk bisa kita dengarkan, Glosofobia. bisa paparkan gitu kan? Siap, siap. Sebenarnya ini teman-teman mungkin masih awam ya dengan istilah ini, dengan kalimat ini, Iya, karena ini lebih sering diucapkan kalau kita melihat dari sisi kedokteran gitu, dari sisi iya, medis. Glosofobia itu dari ilmiah-ilmiah yang keren-keren gitu. Karena kenapa saya jarang sekali menggunakan kata-kata ataupun istilah-istilah yang seperti barusan ya, yaitu glosofobia. Karena memang saya terbiasa untuk berusaha menyederhanakan kata-kata yang menurut orang, mungkin banyak orang itu ini apa sih gitu, kayak bahasa alien gitu. iya, Tapi nggak masalah. Untuk hari ini, untuk kali ini kita ngobrol, kita ngomongin tentang glosofobia. Apa sih sebenarnya? Teman-teman bisa betul. cek di Google ya. Kita punya Mbah, punya Om Mbah namanya Om Google. Google. Teman-teman bisa lihat ya. Glosofobia itu apa sebenarnya? Tapi secara sederhana, glosofobia ini adalah kondisi di mana diri kita itu merasa takut secara berlebihan. Jadi Oh, teman-teman oke. bisa cek di belakangnya nih. Jadi kita bisa ngecek dari kata-kata yang terakhir juga. Fobia. Kalau di sisi hipnosis ataupun NLP, kita akan melihat tuh, oh fobia itu seperti apa sih? Ya takutnya secara berlebihan. Contoh, kalau kita melihat, mana ya? Oke, ini deh. Karena Iya, suatu saat mungkin zaman dulu gitu, kita mengalami sebuah momen yang dramatis dan itu negatif, kita melihat betul. pensil itu menjadi takut secara berlebihan. Takut berlebihan itu udah jauh, sangat jauh, tapi kita nggak Iya, mau lihat. Malah kita nangis histeris dan akhirnya bisa pingsan. iya, Itu fobia. Nah, kalau di dalam sisi public speaking, itu bahasanya menggunakan barusan, yaitu glossophobia. Jadi glossophobia ini adalah salah satu iya. kondisi kita terlalu takut. Spesifiknya kalau kita public speaking, kalau kita tampil ya, kita takut untuk tampil. Pas udah Betul. takutnya apa? Ya cek deh teman-teman, pikirannya apa? Yang ada di kepala itu sebenarnya apa sih?
mungkin takut dimakan Iya. kali. Takut dilempar sendal gitu ya. Iya, bisa jadi tuh kasur ya. Bener-bener. Padahal nggak mungkin seperti itu. Kecuali kalau dulu pernah ada video yang dilempar sepatu. Tapi kan kita nggak bakalan seperti itu. Kecuali memang ada orang iseng. Betul, 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 Kak. Nah, apa kalau ngomongin masalah glossophobia ini pastinya punya pengalaman tersendiri nih. Nah, tapi kalau saya terawang nih, oh udah kayak dukun terawang. Kalau karena karena begini, Kak. Contohnya saya pun punya pengalaman seperti glossophobia. Tapi saya glossophobia itu saat saya sedang maju, kemudian nggak tahu kenapa kaki itu masih saya waktu masih kelas 2 SMA, itu kaki di bawah itu otomatis bergerak dengan sendirinya. Nah, tapi sembari kita Iya. kita mengenal audiens, mengenal tema kita, mengenal diri kita, lambat laun dengan jam terbang pun kita akan terbiasa dengan rasa takut itu. Di mana rasa takut itu kita bisa mengendalikannya menjadi senjata kita agar tetap bisa percaya diri. Tapi kalau dari terawan saya mungkin Kak Amin punya cerita yang lebih lucu lagi nih. Kayaknya ya. Karena kalau saya lihat Kak Amin punya cerita yang lebih lucu lagi ini. Apa nih ceritanya nih Kak kalau tentang Sebenarnya, glossophobia? iya, glossophobia ini sangat mudah dialami oleh orang-orang yang menurut ini ya bahasa awam itu adalah orang introvert. Iya. Orang-orang yang pemalu, orang-orang yang terlalu menganalisis, orang-orang yang pengamat. Itu sangat mudah untuk merasakan itu. Kenapa? Karena akan ada kecenderungan untuk overthinking. Iya. Nah, salah satunya kenapa saya sampaikan itu karena yang bicara ini pun bukan pernah ya, bahkan sering banget merasakan itu ketika dulu. Dari kecil, kemudian mulai dewasa, udah Iya. sangat banyak pengalaman yang membuat saya malah nggak mau maju. Bahkan ada yang keren banget nih. Gara-gara, sebenarnya bukan sampai fobia sih ya. Kalau fobia banget, Iya. saya nggak merasakan itu. Tapi halangan terbesar saya adalah di saat saya mau maju, itu menjadi nggak maju. Iya. Itu parahnya. Oh, Kalau kenapa gitu? fobia itu kan salah satu indikatornya. Iya, bener-bener. Jadi gini, indikator untuk glossophobia salah satunya adalah sesak napas, kemudian juga ada pusing, ada mual, dan lain sebagainya ketika tampil. Kalau saya itu belum nyampe situ. Kenapa? Karena mau menawarkan diri untuk maju aja itu nggak berani. Bahkan sering saya menyampaikan, nih teman-teman ya yang pernah ngerasain, silakan langsung di komen. Atau ini teman-teman yang masih di sini silakan share ke temannya ya, barangkali ada yang merasakan juga. Saya sering banget ketika ada momen ketemu sama guru, waktu itu nggak berani. Ketemu sama guru aja itu nggak berani. Kalau di luar nih, lebih baik saya muter jauh gitu, muter kemana. Kalau nggak ngumpet, ya kelihatan nih coba. Bayangkan selucu, seaneh itu. Iya. Oh, kena. Nah, kalau lihat lagi, aduh, masa kayak gitu ya? Kok bisa gitu? Itu ternyata takut dimarah atau gimana itu, Kak? Yang lucunya nih Kak Surya nih ya. Iya. Saya itu dulu dari SD, SMP, kemudian SMA, itu termasuk pernah ngerasain 10 besar. Bahkan untuk SD, itu saya langganan 1, 2, 3. Kalau dulu kan catur bulan ya. Maaf nih kalau yang 90-an tahu nih catur bulan itu kan ada semester gitu. Iya, benar. Pernah ngalamin kok, Kak. Catur bulan 1, 2, 3 gitu. Iya, benar. Berarti kita seumuran gitu, Kak. Aduh, ketahuan ya. Tapi nggak apa-apa, kita masih muda. Jadi, maksudnya kenapa saya sampaikan? Maksudnya, di saat kita ranking 1, ranking 2, ranking 3, coba bayangin di sini guru-gurunya. Kira-kira anggapannya itu seperti apa? Kita itu dianggap anak pintar, dianggap anaknya penurut, dianggap bahasa tanda kutipnya adalah anak emas gitu. Maksudnya kalau secara logika, kenapa sih kan gurunya itu menganggap kita anak emas, tapi sedangkan kita kok malah takut? Nah, logikanya nggak nyambung gitu. Iya, betul. Luar biasa. Kalau Kak Surya sendiri pas geter-geter kakinya sampai goyang-goyang nggak tadi?
iya itu nggak tahu kenapa otomatis sendiri dan itu kakak kelas bangku paling depan itu ngeliatin terus, waduh, semakin semakin dilihatin semakin takut semakin, tapi dengan gimana caranya, dengan kaki yang bergoyang bergerak dengan sendirinya, saya harus menyelesaikan nih pidato saya. Itu bukan pidato bahasa Indonesia lagi, pidato bahasa Inggris. Pidato bahasa Inggris langsung gimana caranya saya harus menyelesaikan pidato ini. Harus selesai, karena kalau nggak selesai saya akan memalukan diri saya, memalukan nama kelas, kemudian guru yang melatih. Nah, begitu, Kak. Tapi yang jelas kalau yang jelas kalau dari glossophobia ini berarti penyebab utamanya dari mental health gitu, kayak kesehatan mentalnya. Apakah ada trauma masa kecil gitu? Mungkin kalau dari sisi pengalaman Kak Omen sendiri, kalau Kak Omen sendiri kan mungkin punya pengalaman khusus gitu ya dari cerita yang tadi sudah dipaparkan. Tapi kalau dari kesehatan mental tuh kemudian psikologi tuh bisa mempengaruhi nggak, Kak? Mungkin punya pengalaman dengan keluarga yang broken home, atau pengalaman yang saya punya ada omongan nggak enak yang mencerca saya jikalau saya maju gitu kan, saya takut dilempar sendal, saya akan dihina, saya akan diejek, bahkan saya akan dibully. Ah, kamu ngomong apa, nggak penting ngomong kayak gitu, kamu ngomongnya bisanya hanya di depan kamera, tapi kamu kalau ngomong sama orang kok jauh berbeda. Nah, itu kebanyakan dari kita sering seperti itu, Kaumen. Nah, itu bagaimana mungkin kalau Kaumen? Oke. Jadi gini Kak Surya, kalau melihat dari sisi medisnya ya, kalau untuk glossophobia ini, sebenarnya belum ada spesifik alasannya kenapa kok bisa seperti itu. Iya. Spesifiknya berdasarkan ilmiahnya ya, yang saya baca dari literatur-literatur tertentu. Cuma yang tadi disampaikan Kak Surya itu benar banget. Yang saya lihat dari ini ya, dari pengalaman, kemudian pemahaman dan pengalaman. Ketakutan berlebihan di saat kita tampil itu sangat dipengaruhi dari lingkungan. Lingkungan itulah yang nantinya membentuk tadi mental atau kesehatan mental. Dan luar biasanya, kalau tadi disampaikan sama Kak Surya atau disinggung pertanyaan apakah broken home atau tidak dan lain sebagainya, sebenarnya untuk broken enggak, alhamdulillah sih enggak sampai seperti itu. Namun, ternyata ketika saya tarik garis besarnya ataupun benang merahnya ketika saya kecil, kok bisa seperti itu? Cara asuh ataupun bagaimana seseorang itu mendidik anaknya itu akan mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang mental anaknya sendiri. Saya nggak menyampaikan bahwa orang tua saya itu salah, nggak ada kesalahan dalam beliau, karena beliau itu ya seperti itulah dididik oleh orang tuanya. Karena saya memaklumi dan insya Allah doa terbaik untuk mereka semuanya. Namun ini buat pembelajaran bagi kita. Kalau kita sebagai anak, kita udah tahu bahwa oke, aku ini ngerasain sangat luar biasa tersiksa ketika mau maju. Iya, salah satunya adalah ternyata bentukan dari lingkungan, terutama dari orang tua. Kalau udah seperti itu, pertama adalah harus dimaklumi, yang kedua harus disadari. Disadari bahwa kita ada di dalam kondisi tersebut. Agar apa? Ketika kita sudah sadar, ya kita harus, bahasa tadi yang Kak Surya bilang adalah kesehatan mental, ya mentalnya disehatkan. Jadi bukan cuma fisik aja disehatkan, mental kita pun harus disehatkan. Biar nanti ngedreg-dregnya, terus apalagi mualnya, pusingnya, itu udah mulai hilang. Seperti itu, Kak. Betul, Kak. Karena betul banget, Kak, bahasannya nggak cuma fisik, mental pun juga harus disehatkan. Karena contoh saja, nggak usah jauh-jauh, diri saya sendiri saja, begitu harus berhadapan dengan audiens, atau saya harus menyanyi di depan panggung, atau berhadapan dengan kamera ini pun masih harus melakukan adaptasi di mana kita harus bisa bersinkronisasi, karena kita ini disaksikan banyak orang, bukan disaksikan untuk satu orang. Betul. Nah, makanya itu kita harus mungkin kita punya namanya self control gitu, kayak punya kendali, punya namanya bagaimana caranya kita mengendalikan kita alam bawah sadar. Tapi itu ada kaitannya nggak, Kak, dengan alam bawah sadar, bahwasannya kita punya rasa perasaan yang kita endap, kita rasanya pengen jengkel, pengen marah, tetapi kita tahan itu dengan, maksudnya sebelum kita presentasi nih. Jadi apakah kita punya rasa marah yang ingin diluapkan, tapi itu tertahan, akibatnya kita jatuhnya kita harus
maksudnya tidak bisa kita tidak bisa tampil secara maksimal saat kita presentasi. Nah, yang pasti banyak penyebabnya. Jadi untuk intinya itu penyebabnya itu mental health itu kayak secara psikologi dari dunia kesehatan medis gitu. Ya kayak. Betul, betul, betul. Yang saya lihat memang dari situ. Sangat, kalau tadi ada statement bahwa hubungannya ada nggak dengan pikiran bawah sadar, itu sangat berhubungan. Dengan trauma masa lalu, ada apa enggak, itu sangat berhubungan. Kenapa? Contoh sederhana saya dulu ya. Ketika saya masih SD atau intinya masih kecil, saya masih ingat banget. Kenapa ingat banget? Karena ternyata ini adalah sesuatu hal yang membekas kepada diri saya. Dulu ketika saya pernah 17-an, kemudian saya dapat hadiah. Di saat untuk mendapatkan hadiah itu seperti apa ya? Ada ya pestanya lah ya. Pestanya kemudian karena malam, karena ada rentetan cukup panjang, saya yang masih kecil bersama teman-teman yang lain itu pada tidur. Pada tidur dulu karena kelamaan. Nah, pada udah tidur, ternyata waktunya tiba tuh pas mau memberikan sebuah hadiah atau menerima hadiah. Dibangunin karena kaget. Karena saking kagetnya saya berdiri dan berdirinya itu yang lain ngadepnya ke kanan, saya ngadepnya ke kiri. Jadi harusnya sebelah kanan itu kan menerima hadiah, itu saya ngadepnya ke kiri. Nah, kok bisa itu, Kak? Pas ngadep ke kiri itu, bayangin nih, anak kecil, kemudian ngantuk, tidur, dibangunin secara mendadak. Tapi kan kaget, jadi nggak tahu arahnya yang benar yang mana. Benar. Yang kerennya itu, kenapa kok bisa menjadi sebuah hal yang membuat lucu ya? Suatu hal yang membekas. Sebenarnya lucu-lucu kalau sekarang, kalau dulu itu nyesek banget. Pas ngelihat di belakang, Kak, ternyata saya melihat ada satu orang tua, ada seseorang yang tertawa. Jadi dengan saya sama komen gitu ya. Sebenarnya itu nggak masalah ya. Coba bayangin kita di posisi beliau. Ya pasti ketawa juga kan, ada anak kecil masih ngantuk, bangun, kemudian salah arah gitu. Pasti kan ya kita juga pun ketawa gitu. Tapi kenapa itu menjadi sesuatu hal yang negatif di dalam diri saya waktu dulu. Itu sangat ingat, wah ini orang ini mukanya kayak gini gitu. Di saat itu entah kenapa ada rasa di dalam diri saya itu takut diketawakan. Jadi kalau mau menyampaikan sesuatu itu diketawain. Padahal kalau sekarang saya menyampaikan, kalau ada orang yang mengetawakan diri kita di saat menyampaikan, itu tanda kamu sudah berhasil. Kita sudah berhasil. Bagus. Sip. Karena pastinya mereka di depan kita itu melihat kita. Nggak bakalan dia menertawakan kita kalau dia nggak memperhatikan kita. Betul banget. Sip, pola pikir beda, respon pun akan berbeda. Betul. Betul. Setuju banget dengan apa yang disampaikan sama komen. Oh iya, Kak, mengenai alam bawah pikiran sadar itu apakah bisa disamakan dengan apa itu? NLP ya? Neuro-linguistic. Iya, bahwasannya apa ya, neuro-linguistic programming gitu. Apapun yang kita sampaikan itu sebenarnya tuh sudah terprogram di dalam otak kita. Tapi nggak tahu kenapa hati dan otak tuh kadang nggak selalu sinkron. Nah, itu apakah memang benarkah bahwasannya sebelum kita menyampaikan sebelum beberapa minggu itu sebenarnya sudah terprogram di dalam otak kita? Apakah itu ada sangkut pautnya dengan program grammar atau kosakata yang dalam otak kita gitu, Kak? Bahwasannya otak kanan dan otak kiri sebenarnya itu kan saling bekerja sama, cuman yang lebih dominan di dalam diri kita tuh mana yang lebih dominan untuk bekerja dan bisa menyampaikan bahasa ke depan audiens gitu. Bener nggak, Kak? Iya. Jadi gini, ini untuk teman-teman semuanya ya, kalau masih baru dengan pembahasan barusan, teman-teman bisa searching, apa sih namanya pikiran bawah sadar, apa sih namanya NLP gitu. Saya singgung sedikit banget NLP ya. Jadi untuk teman-teman, kalau baru tahu atau baru dengar namanya NLP. NLP itu salah satu cabang ilmu juga ya. Namun memang NLP ini beda dengan ilmu-ilmu seperti ilmu ekonomi, ilmu bisnis, dan lain sebagainya yang sudah diakui secara umum di Indonesia. NLP itu ya kakak beradik dengan hipnosis. Bahasa sederhananya NLP adalah hipnosis ya.
Iya, jadi kakak beradik lah di sana. Karena di dalam NLP itu ada ini juga ada part di mana ilmu yang sudah disampaikan di hipnosis itu disampaikan juga di sana. Oh, iya. Itu secara singkat NLP ya. Untuk teman-teman yang mau mendalami silahkan cari, ada banyak pelatihan-pelatihannya. Itu sangat berguna banget. Bahasa sederhana adalah NLP ini adalah tools untuk mengotak-ngatik pikiran kita. Iya. Oke, itu ya untuk NLP sendiri. Kemudian berhubungan dengan pikiran bawah sadar, apa yang berperan aktif atau lebih banyak mana sih pikiran bawah sadar atau ada yang lain gitu, otak kanan ataupun otak kiri. Nah, Iya. teman-teman harus membedakan untuk pembahasannya, walaupun bisa dikatakan itu mirip-mirip. Maksudnya gini, kalau kita mengatakan ada namanya pikiran bawah sadar, itu artinya ada namanya pikiran sadar juga. Nah, Iya. kalau kita berhubungan atau menyampaikannya dengan kata-kata otak kanan, kita sampaikan sampingnya adalah otak kiri. Iya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Iya. Terus kalau agak dikombinasikan gimana Kak? Antara otak kanan, otak kiri, pikiran bawah sadar, pikiran sadar gitu. Kalau bahasa ini ya, mohon maaf ya, walaupun sama kita anggap aja, walaupun beda kita anggap sama ya. Iya. Karena ini pembahasannya dari sudut pandang yang berbeda. Otak Betul, kanan betul. itu bisa kita hampir miripkan dengan pikiran bawah sadar. Otak kiri itu pikiran sadar. Karena apa? Karena otak kiri iya. itu pengkritisi. Gudang-gudang analisis itu ada di otak kiri. Fokus kita ngelihat secara sadar itu di otak kiri. Kemudian otak kanan itu gudang yang jangka panjang, imajinasi, memori jangka panjang itu ada di sana. Iya. Lebih tepatnya sih kalau kita pembahasannya pikiran bawah sadar dan pikiran sadar itu secara sadar itu fokusnya itu sampai 8. Maksudnya kita bisa ngelihat itu, fokus ini, jadi terlalu bercabang. Tapi kalau udah pikiran bawah sadar, kita masuknya lebih fokus ke satu titik. Itulah kenapa memori jangka panjang pun adanya di pikiran bawah sadar. Oh, iya, iya. Kemudian hubungannya dengan kita mau public speaking atau mau menyampaikan sesuatu bagaimana? Gini, ketika kita mau menyampaikan sesuatu, hubungannya dengan grammar atau kata-kata yang ada di kepala kita, itu sangat berkaitan. Maksudnya, apa yang kita lakukan di waktu lampau sebelum kita tampil, entah itu membaca buku, entah itu menonton, apapun itu, informasi yang kita serap ke dalam pikiran, itu adalah sesuatu hal yang nantinya kita akan gunakan ketika tampil. Kalau informasi-informasi yang masuk ke dalam pikiran kita nih secara sadar ataupun mungkin kita langsung masuk ke dalam pikiran bawah sadar tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan, itu pun akan menjadi sebuah kendala yang akhirnya kita bisa menjadi yang kita sebut namanya ngeblank. Kita akan ngeblank itu karena bukan kata-katanya nggak ada sebenarnya, ada banyak, tapi nggak relate, nggak berhubungan gitu ya Kak ya? Iya, nggak berhubungan sama apa yang disampaikan gitu. Iya. Bayangin aja nih Kak Surya, kalau kita ngomongin tentang public speaking nih sekarang. Iya. Atau bahasa sederhana deh, kalau kita, kan barusan kita ngobrolin tentang pikiran bawah sadar, pikiran sadar, otak kanan, otak kiri. Bayangkan kalau saya belum pernah membaca, bayangkan kalau saya belum pernah menonton video, bayangkan kalau saya belum pernah sekali mendengar kata-kata pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Iya, apa yang saya mau sampaikan? Nah, saya akan mengatakan nggak tahu. Benar. Jadi bahasanya membaca, kemudian kita melihat video, kemudian kita praktek, kemudian kita tampil. Sebenarnya itu melatih pikiran kita supaya kita bisa berbicara, Kak Amen ya. Nah, kemudian kalau menurut Kak Amen tuh metode nih Kak, kalau yang saya temui ini, yang saya baca, apakah benar bahwasannya metode mind mapping itu sesuatu metode yang efektif nggak ya untuk kita mempersiapkan sebelum kita manggung nih, sebelum kita berbicara depan audiens. Nah, itu sebenarnya mind mapping itu efektif atau enggak? Kalau pertanyaannya efektif atau enggak, pengalaman saya, bentar, ini kayaknya ada yang delay. Ini yang delay saya atau yang kasur ya? Mungkin sinyal ya, nggak tahu. Mungkin bisa jadi saya, bisa jadi. Ya, nggak apa-apa. Mungkin jalan-jalan dulu sinyalnya. Iya, Kak. Jadi, oke teman-teman, kalau yang mungkin mendengar ada yang delay, itu dari yang mana, silahkan berkomentar aja ya.
Kalau ada Iya. pertanyaan nggak apa-apa ya, Kak Surya ya. Iya, nggak Tanya apa-apa. aja ya Yang di ingin bawah ya. bertanya atau ingin berkomentar, silakan untuk kakak yang sudah bergabung. Bahwasannya topik kali ini tuh spesial banget, seru. Yang pastinya kita yang tadinya penasaran semua akan terjawab deh hari ini. Untuk tadi Kak, mind mapping itu Ya, sebenarnya kalau untuk komen tuh berguna atau enggak Kak? Untuk mempersiapkan kita berbicara, kalau menurut Kak Omen. oke. Oke, iya. Kalau untuk mind map seperti yang pengalaman saya, kemudian pemahaman saya, itu sangat efektif Iya. dibandingkan gaya yang lain. Kenapa? Karena mind mapping ini itu perpaduan antara, kalau kita ngomongin tentang otak kanan, otak kiri, itu perpaduan antara keduanya. Kalau kita ngomongin tentang Oh, pikiran bawah sadar, itu akan iya. memudahkan masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Why? Karena itu Oh, iya. sudah memasukkan teknik-teknik tertentu seperti asosiasi, kemudian Iya. visualisasi, kemudian perpaduan antara visual, kemudian perpaduan antara visual dan kinestetik maksud saya, apalagi kalau ditambah dengan auditori. Jadi teman-teman perlu dipahami ya, untuk kita semuanya mengingatkan kembali, ketika kita belajar, itu kita bisa menggunakan salah satu teknik ataupun memanfaatkan sumber informasi yang masuk ke dalam pikiran kita, yaitu visual, auditory, kinestetik. Nah, mind mapping Iya. itu kombinasinya bisa jadi ada tiga-tiganya. Kalau teman-teman ditambahkan dengan ketika membuat sebuah mind mapping, setelah itu dipraktekkan dengan suara yang lantang. Itu auditorinya dapat, visualnya dapat, Oh, kinestetiknya iya. pas nulis dapat, udah semuanya. Oh, keren banget Kak ya kalau kita bisa pakai mind mapping itu berarti ya. Betul. Nah, Kak, luar biasa banget Kak. Tadi kita sudah tahu tentang penyebabnya, sudah tahu cara penanganannya, terus yang lebih kerennya lagi kita sudah tahu mengenai NLP. Tadi pun saja saya sebenarnya dari seminggu lalu belum tahu nih NLP, tapi setelah saya baca, setelah saya pikir-pikir ternyata benar juga ya bahwasannya NLP itu sesuatu program yang benar di mana kita harus membedakan antara pikiran bawah sadar dan pikiran sadar. Nah, Kak, sekarang kan kita sudah ada apa penyebabnya dari glossophobia itu tersendiri. Empat obat mujarab itu apa saja nih, Kak? Kalau dari Kak Omen sendiri, boleh dong dibagikan ya untuk teman-teman sobat-sobat Public Speaking Siap, Corner siap. nih. Siap, siap. Ini teman-teman yang belum follow Public Speaking Corner, silahkan follow ya. Mana sih ketikan follow-nya? Ya, disitulah ya. Nah, Bagikan ke teman-teman yang lain juga oke, nggak apa-apa begitu ya kalau begitu juga manfaat. dengan teman-teman sobat yang ingin follow dari Kak Omen atau sahabat diri, silakan follow aja. Di sini Kak Omen Siap, siap. seseorang yang benar-benar jago dalam public speaking, semua bisa belajar yang ingin ikut pendidikan atau materi seminar, semua pun bisa di situ. Oke, begitu ya Kak ya. Bisa aja hasilnya. Oke. Gini, kalau sebenarnya gini teman-teman ya, saya harus menekankan satu hal ini dulu ketika kita mau mendengarkan atau mau menerima sebuah teknik dari siapapun. Kita harus memahami bahwa setiap teknik itu memiliki sebuah kecocokan sendiri masing-masing. Maksudnya, ketika cocok dengan saya, cocok dengan Kak Surya, cocok dengan orang lain, itu belum tentu cocok dengan teman-teman yang ada di sini. Cocok dengan kamu. Begitu juga dengan sebaliknya, apa yang kamu memang udah lakukan dengan teknik tertentu, belum juga cocok dengan saya. Nah, terus bagaimana Betul. kita tahu apakah ini efektif atau tidak, bermanfaat atau tidak? Jawabannya cuma satu, praktekkan dulu, kemudian rasakan apa cocok atau tidak. Kalau cocok, lanjutkan. Kalau enggak, tanyakan dulu, apakah sudah memahami itu, kemudian mempraktekkan dengan baik. Kalau keduanya sudah dilakukan, ya udah, lebih baik cari yang cocok yang lainnya. Yaitu untuk poin pertama. Kemudian yang kedua, 4 obat mujarab. Sebenarnya lebih spesifik saya akan menyampaikan 4 langkah Oke, agar boleh Kak. tahapan ini ataupun hal ini bisa teman-teman lakukan agar bisa merasakan apa ya, ya sedikit freedom dari yang ketakutan berlebih tadi. Untuk yang pertama, ini catat nih. Kalau nggak dicatat, ya nggak usah juga nggak apa-apa. Yang pertama adalah sadari kawan-kawan. Sadari teman-teman semuanya dalam kondisi yang memang sedang dalam keadaan takut. Kalau memang secara berlebihan, sadari bahwa diri teman-teman sendiri itu adalah seseorang yang sedang mengalami ketakutan untuk berbicara.
Kenapa? Kalau kita tidak sadar bahwa kita dalam kondisi tersebut, kita tidak akan bisa melakukan tindakan selanjutnya. Seseorang yang mau ke Bandung, itu tidak akan bisa pergi ke Bandung kalau dia nggak tahu posisi dia itu lagi ada di mana. Ternyata dia ada di laut. Iya. Kalau kita udah tahu posisi kita nih, lagi ada di sini, kita mau kemana? Ya udah, kita paham. Kira-kira apa alternatifnya? Jadi yang pertama adalah sadar. Atau bahasa analogi lagi, kita nggak tahu kalau HP kita nggak sadar kalau HP kita ada kameranya. Ya kita nggak bakalan bisa untuk menggunakan kamera. Karena kita nggak bakalan ingat, oh ada kamera. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, di saat kita sudah paham bahwa kita mengalami ketakutan seperti itu, yang harus kita lakukan adalah mengakui. Oh, yang kedua mengakui. Okay. Mengakui, iya. Kita sadar aja, tapi kita masih menolak. Kita nggak bakalan bisa. Ini prinsip dari emotional healing juga ya, karena saya berbicara tentang emosi juga. Prinsip dasarnya adalah ketika kita makan pedas. Iya. Nih teman-teman coba bayangin ya, pas lagi makan pedas, minumnya air dingin. Apa yang terjadi? Adem, beberapa detik setelah itu bibir kayaknya jontor banget. Pedas lagi rasanya. Tapi ketika teman-teman, iya betul. Tapi ketika teman-teman itu minumnya air hangat, pedas banget, tapi beberapa detik kemudian, habis itu selesai. Itu secara umum dilakukan oleh orang-orang. Tapi saya ada teknik tersendiri untuk menghilangkan atau menetralkan rasa ini ya, rasa pedas. Caranya adalah menerima kepedasan itu. Jadi ketika pedas, kita nggak, pedas minum, pedas mau minum hangat, mau dingin, pokoknya pedas, gitu. Secara tidak sadar, dirinya sedang melakukan pemberontakan. Yang akhirnya pedas itu nggak hilang. Yang harus dilakukan, teman-teman bisa coba ya, diam aja dulu. Diam, terima aja. Biarkan rasa pedas itu ada, dan akhirnya terlepas dengan sendirinya. Kalau memang sudah berlatih, saya jamin itu akan dirasakan percepatan pedas itu akan hilang. Karena apa? Karena itu yang memang saya lakukan. Jadi, untuk yang pertama adalah kita harus sadar, yang kedua adalah kita harus mengakuinya. Mengakui. Takut. Ya. Aduh takut, semakin takut. Otak kita nih teman-teman, ada prinsip dasar. Ketika kita fokus di sana, maka kita akan terus melakukan hal tersebut. Dalam artian, ketika kita ingin melupakan seorang mantan, dan kita memaksakan melupakan mantan tersebut, percayalah, dia tidak akan pernah hilang dari pikiran teman-teman. Malah tambah ingat. Iya, betul. Yang harus dilakukan adalah terima bahwa aku sudah punya mantan waktu dulu. Terima aja, oh ya udah, aku punya mantan. Udah, nggak usah fokus di sana. Karena ketika kita fokus di sana, atensi di sana, koneksi akan terjalin. Oke, sadar, kemudian akui. Ketika public speaking pun sama seperti itu. Akui aja, oke, aku sedang takut. Oke, aku terima. Bisa dengan mulut, ataupun dengan kata-kata. Kata-kata dalam pikiran. Tapi, yang saya anjurkan adalah dengan mengucapkan. Akui, oke, aku terima. Oke, aku lagi takut. Nah, kemudian sisi selanjutnya adalah ketika kita mengakui pun, kita harus mengakui atau menerima konsekuensi. Kita harus berpikir konsekuensi apa yang kemungkinan kita lakukan. Konsekuensi yang memungkinkan kita merasakannya di saat ketakutan itu terjadi. Contoh. Iya. Di saat kita melakukan sebuah kesalahan, jatuh di atas panggung, kita kan takut nih, aku kalau ke panggung nanti jatuh gitu. Ya udah, pikirkan itu. Setelah itu, teman-teman, ya udah akui aja. Seandainya itu terjadi, aku akui. Ketika diketawakan, oke, seandainya itu terjadi, aku akui konsekuensi kondisi ataupun konsekuensi kejadian. Jadi harus terima. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman harus melakukan persiapan. Yang barusan nih, yang saya sampaikan, itu berhubungan dengan otak semua kan. Berhubungan dengan pikiran semua kan. Nah, sekarang berhubungan dengan fisik, yaitu persiapan. Oh, iya. Kalau persiapan fisiknya, persiapan
apa ya, fisik itu olahraga ya, olahraga. Persiapan materi itu ya contohnya ya kita berbicara secara lantang, menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Latihan lagi, terus latihan terus. Sampai benar-benar, oke, aku udah mulai terbiasa dengan apa yang mau sampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita benar-benar ada di atas panggung, berlatihlah untuk olah nafas. Oke, Pernafasan ini penting. setuju. Teman-teman yang mungkin taekwondo nih, Setuju, orang oke. taekwondo itu pasti tahu banget silat dan lain sebagainya, itu pasti pernafasan sangat dipentingkan. Orang yang sangat mudah untuk mengelola nafasnya, maka dia akan lebih mudah untuk mengelola dirinya di saat khawatir, takut, dan kondisi yang memang mengancam dirinya. Kalau nggak percaya, buktiin aja. Pokoknya olah nafas. Olah nafasnya seperti apa? Kalau saya ya, walaupun hitungan-hitungan tertentu itu ada, tapi saya sudah sering menyampaikan, salah satu caranya adalah tarik nafas sepanjang-panjangnya, tahan sekuat-kuatnya, hembuskan sehabis-habisnya. Oh, Ulangi begitu lagi, ya. tarik nafas sepanjang-panjangnya, melalui hidung, kemudian tahannya itu sekuat-kuatnya, kemudian hembuskan melalui mulut sehabis-habisnya. Tapi ingat, harus pelan-pelan. Jangan kayak gini. Iya. Nggak gitu. Jadi ini berhubungan dengan diafragma juga ya, Kak Omen ya? Betul. Nah, soalnya mengenai olah nafas. Membicarakan tentang fisiknya. Betul. Betul. Oke. Jadi tadi yang pertama ada mengakui ya, Kak? Sadari, kemudian yang kedua mengakui, kemudian yang ketiga persiapan, kemudian yang keempat tadi olah nafas. Atur nafas berarti berhubungan dengan diafragma. Nah, luar biasa banget, Kak. Seru. Ini sudah saya catat, sudah saya simpan dalam memori saya, bahwasannya semua obat mujarab ini atau langkah, bisa dikatakan langkah, semoga saja bisa berguna buat diri kita sendiri, diri saya, dan sobat-sobat yang ada di rumah semuanya. Yang pasti, apapun yang di-share hari ini tuh berguna banget loh teman-teman semuanya, sobat-sobat. Karena langka banget ilmu yang seperti ini, yang bisa dihadirkan, yang bisa dipaparkan oleh Kak Omen. Nah, Kak Omen, yang pasti, Kak Omen kan sudah cerita, sudah ngasih masukan, kemudian sarannya bagaimana. Mungkin ada nggak, Kak, motivasi atau saran yang lain sebagai closing statement, karena berhubung waktu kita sudah terbatas. jadi di closing statement ini mungkin Kak Omen bisa ngasih motivasi atau memberikan kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang menggugah minat, menggugah semangat kita untuk terus maju dengan konsekuensi kita, konsisten kita. Bahwasanya kalau kita sudah menekuni di satu bidang, ya sudah, ikuti alurnya, ikuti jalannya, mudah-mudahan kalau ada rezeki kita akan bisa menebarkan atau melebarkan sayap kita. Nah, bagaimana nih kalau dari kata-kata dari Kak Omen, motivasinya atau strateginya, teknik khususnya sebagai closing statement? Monggo, Kak. Siap. Teman-teman semuanya, mungkin ini sebagai reminder untuk kita semuanya bahwa teman-teman harus paham bahwa ketika kita diciptakan oleh Tuhan sebagai seorang manusia, kita sudah ditunjuk menjadi seorang pemimpin, seorang khalifah, seorang pengelola, seorang wakil di bumi ini. Jadi untuk teman-teman, berhubungan dengan apapun itu yang sedang teman-teman lakukan, ingatlah pada dasarnya di dalam diri kawan-kawan, di dalam diri teman-teman semuanya, memiliki potensi yang luar biasa besar, sangat besar, dan semua orang itu memilikinya. Kalau saya katakan itu adalah gudang potensi. Namun pertanyaannya adalah satu. Apakah teman-teman meyakini itu dan sudah mulai untuk mengoptimalkannya atau belum? Kalau belum, mulai deh dari saat ini. Itu aja, Kak Surya. Oke, luar biasa sekali. Singkat, ya. Padat, jelas, dan kena banget, Kak, untuk hari ini. Bahwasannya motivasinya kena banget. Kita harus benar-benar mengoptimalkan kekuatan, kemampuan, potensi yang ada dalam diri kita. Luar biasa banget.
Oke, Kak Omen, terima kasih banget hari ini sudah mau diganggu, sudah mau direpotkan. Mudah-mudahan amal jariah pahala untuk Kak Omen. Yang belum Amin. follow IG-nya Kak Omen, monggo di-follow di Sahabat Diri. Semua yang menjadi keluhan, menjadi permasalahan dalam public speaking, semuanya bisa diatasi, bisa dibagikan, share ilmu-ilmu yang bermanfaat dari Kak Omen itu sendiri. Oke, Kak Omen, mohon maaf, terima kasih banyak. Jika ada kesalahan, sehat selalu, sukses selalu. Salam untuk keluarga yang ada di rumah. Sampai ketemu di lain kesempatan, di lain cerita. Yang pasti semuanya bisa menjadi energi positif untuk kita semua. Oke, Kak Omen ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Boleh diklik silangnya. Oke, makasih Kak Surya. Terima kasih ya teman-teman Oke, semuanya ya. sama-sama Kita ketemu semuanya. lagi di lain Oke. kesempatan. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum, Kak Omen. Oke, itu tadi luar biasa sekali teman-teman semuanya, bahwasannya apapun yang terjadi dalam diri kita, apapun yang menjadi kendala, halangan, semua harus bisa kita atasi dari pikiran kita sendiri. Apapun yang menjadi masalah, semua bisa kita atasi dengan kendali, dengan sadar, dengan persiapan. Apa yang sudah dibagikan oleh Kak Omen, semoga bisa bermanfaat untuk sobat-sobat Public Speaking Corner semuanya. Oke, untuk yang belum follow IG-nya Kak Omen, silakan follow IG-nya Sahabat Diri, boleh bercerita atau curhat, dan juga nggak selain Kak Omen juga sebagai Sahabat Diri, boleh juga follow IG Public Speaking Corner, atau ingin yang request, Kak, aku ingin bisa dong dengerin atau paparan ilmu tentang judul apa, gitu kan. Boleh untuk kakak-kakak sahabat semuanya, silakan request atau boleh DM. Oke, itu saja dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata kalimat tingkah laku yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Surya Aditama, mohon pamit undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.